Oke, mari kita langsung selami topik ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau Anda nggak perlu lagi nebak-nebak di ruang gelap waktu bikin kampanye edukasi? Bayangin Anda punya akurasi tingkat tinggi yang literally selalu tepat sasaran. Nah, sesi kali ini itu ibarat briefing taktis, khusus buat ngubah Anda dari kreator yang cuma model feeling, jadi seorang sniper konten yang mematikan. Kita bakal bongkar habis-habisan gimana strategi berbasis data itu bukan cuma sekedar teori marketing di atas kertas, tapi benar-benar senjata utama buat kampanye Anda. Nah, coba kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja, sering bikin kita gergetan. Pernah nggak sih Anda udah capek-capek ngabisin waktu berhari-hari bikin konten yang super komprehensif? Katakanlah tentang pentingnya vaksin flu. Pas di-upload, engagementnya nol besar. Nggak ada yang lihat. Kenapa bisa gitu? Jawabannya sebenarnya simpel banget, tapi ya agak nyakitin sih. Di saat Anda sibuk bahas vaksin flu, masyarakat di luar sana itu lagi asyik ngetik pencarian buat obat flu alami. Konten Anda emang bagus banget, kualitas dewa, tapi sayangnya nggak ngejawab apa yang lagi aktif dicari sama audiens Anda. Intinya, Anda nggak selaras sama isi kepala mereka. Coba kita lihat perbandingan tajam antara dua pendekatan ini. Di satu sisi, ada gaya menebak. Pendekatan ini murni cuma ngandelin asumsi aja, yang ya seringnya berujung pada nol engagement tadi. Capek doang kan? Nah, di sisi lain, ada pendekatan berbasis data. Lewat data pencarian kayak Google Search, Anda itu banting setir dari yang tadinya cuma nebak-nebak, jadi merespons dengan sangat akurat. Logikanya gini, konten yang ngejawab pertanyaan yang emang lagi ngetren, itu punya potensi otomatis viral. Kenapa? Ya karena demand-nya udah ada di sana, audiensnya udah nungguin dan siap banget buat konsumsi konten Anda. Biar bisa nyampe ke level akurasi itu, ini dia playbook taktis yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, senjata konten edukasi. Kedua, pemfilteran kata kunci cerdas. Ketiga, analisis grafik prediksi viral. Keempat, eksekusi kampanye digital presisi. Dan yang kelima, jebakan data dan solusinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke bagian pertama, senjata konten edukasi. Jadi gini, kita bakal pakai sebuah alat yang gratis, tapi percayalah, ini benar-benar powerful dan kerjanya real time. Namanya Google Trends. Anda bisa anggap alat ini sebagai semacam peta pikiran masyarakat. Fakta menariknya nih ya, pencarian internet itu super duper jujur. Orang tuh mungkin bisa bohong atau jaim di media sosial, pamer yang bagus-bagus aja, tapi di kotak pencarian Google, mereka jujur banget. Nah, dengan paham data dari sini, Anda bisa mastiin kalau relevansi konten edukasi Anda itu bakal naik berkali-kali lipat. Bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Soalnya, Anda ngasih solusi tepat di detik ketika audiens emang lagi butuh pertolongan. Waktu pakai data ini, Anda pasti bakal sering banget ketemu sama angka. Poin paling krusial di sini adalah pahami dulu skala 0 sampai 100 yang dipakai. Perlu diingat, angka 100 itu bukan berarti jumlah pencariannya ada 100 orang ya. Bukan. Angka 100 itu mewakili puncak popularitas paling tinggi buat topik tersebut di wilayah dan waktu yang spesifik. Nah, angka inilah yang nantinya bakal jadi kompas utama Anda buat ngukur seberapa besar sih antusiasme atau mungkin kepanikan publik yang sebenarnya lagi terjadi di lapangan. Sip, kita lanjut ke bagian kedua, pemfilteran kata kunci cerdas. Mari kita lihat gimana cara ngebangun strateginya. Kalau kita udah punya akses ke peta pikiran masyarakat tadi, terus gimana dong cara nemuin ide konten instan yang benar-benar pas? Proses filternya tuh praktis banget. Langkah pertama pastinya buka dulu aplikasi Trendsnya. Langkah kedua, ketik kata kunci yang masuk di niche Anda, misalnya aja demam berdarah. Nah, langkah ketiga ini yang sering banget dilewatin orang, padahal ini penting banget, yaitu pakai filter cerdas buat batasin data berdasar wilayah, kayak kota tertentu dan waktunya, misal 7 hari terakhir aja. Terus langkah keempat, ini dia harta karunnya. Cek bagian related queries atau query terkait. Disinilah Anda bakal nemuin turunan kata kunci kayak gejala gula darah tinggi yang literally bisa langsung Anda sulap jadi ide konten yang super spesifik. Buat ngebuktiin seberapa saktinya filter pinter ini, coba deh kita intip contoh tren prediksi buat tahun 2026. Dari data, kita bisa lihat kalau pencarian buat longevity atau gaya hidup umur panjang itu melonjak sampai 40%. Gila kan? Atau contoh lain nih, kata kunci kesehatan usus itu ternyata tiba-tiba grafiknya meroket tajam tiap kali ada brand yang lagi bikin promo probiotik gede-gedean. Kreator lain di luar sana mungkin nyuekin hal ini. Tapi dengan filter yang tepat, Anda bisa ngendus peluang tersembunyi ini dan langsung ambil start duluan. Sekarang kita masuk ke area yang lebih seru, bagian ketiga. Analisis grafik prediksi viral. Tolong diingat baik-baik ya.
Grafik yang muncul di layar itu bukan cuma gambar estetik doang. Itu tuh instruksi langsung dari pasar tentang next move apa yang harus Anda ambil. Dan ini ngegambarin strateginya dengan sangat brilian. Kalau Anda lihat ada spike tajam alias lonjakan tiba-tiba, itu artinya ada isu musiman yang mendesak, kayak wabah demam berdarah pas lagi musim hujan. Actionnya langsung bikin Reels atau TikTok yang ritmenya cepat, ala-ala breaking news. Terus kalau grafiknya tren naik stabil, oh, itu tandanya ada kebutuhan baru, kayak tren alat kesehatan berbasis AI. Nah, di sini Anda bisa pelan-pelan bangun audiens dengan bikin konten series. Kalau grafiknya turun pelan, hati-hati, audiens mulai bosen. Kasih mereka penyegaran, misalnya dengan konten bongkar mitos-mitos lama. Dan yang terakhir, kalau grafiknya stabil rendah, berarti itu niche yang loyal banget. Mereka butuh sesuatu yang deep, jadi suguhi mereka karosel Instagram yang teknis, mendalam, dan pastinya terpercaya. Saya mau kasih tahu satu cheat code sederhana tapi mematikan. Fitur perbandingan. Kalau Anda lagi galau mau milih di antara dua topik, ya udah, bandingin aja kata kuncinya langsung secara head to head. Misalnya nih, bandingin olahraga rumah sama gym mahal. Kalau tren olahraga rumah grafiknya lagi naik banget sementara gym mahal malah nyungsep, ya keputusan Anda udah jelas kan? Selalu bangun konten Anda di sekitar tren yang emang lagi nanjak. Ngapain buang-buang energi mendayung ngelawan arus data? Oke, lanjut ke bagian keempat, eksekusi kampanye digital presisi. Nah, kita kan udah pegang datanya, udah bisa baca grafiknya juga. Sekarang saatnya eksekusi. Gimana caranya nerjemahin data pencarian yang masih mentah ini ke berbagai platform digital dengan presisi tinggi? Tiap platform itu punya rules of the game masing-masing. Buat di Reels atau TikTok, jadiin data pencarian itu sebagai hook viral. Misal buka video Anda dengan kalimat, nomor 1 yang paling banyak dicari orang minggu ini, cara turun 10 kilo tanpa nge-gym. Wah, itu pasti langsung ngunci atensi mereka. Buat Instagram Carousel, pamerin data trennya di awal-awal, baru deh kasih solusinya di slide akhir. Terus kalau di YouTube, Anda bisa bikin analisis tren yang lebih panjang dan mendalam. Oh ya, satu lagi, timing itu kunci. Postinglah konten Anda pas grafik pencarian lagi di puncak-puncaknya, yang biasanya tuh kejadian di malam hari atau pas akhir pekan. Tentunya, sebagai kreator profesional, Anda nggak boleh cuma bergantung sama satu alat aja dong. Kombinasiin data trends tadi sama persenjataan ekstra. Anda bisa pakai Google Keyword Planner buat ngintip volume pencarian bulanannya secara pasti. Terus, pakai Answer the Public buat nyontek struktur pertanyaan nyata yang diketik orang-orang di mesin pencari. Dan spesifik buat Indonesia, coba deh silangin data Anda pakai aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan buat mantau tren layanan medis terkini. Nih, saya kasih pro tip. Kalau Anda bisa ngegabungin intelligence pencarian ini sama data Instagram Insights dari audiens Anda sendiri, wow, Anda bisa dapetin lonjakan ROI sampai 5 kali lipat. Bener-bener game changer. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kelima, jebakan data dan solusinya. Gini, di setiap medan perang itu pasti ada ranjau daratnya. Buat Anda yang sekarang udah dilatih jadi sniper konten, Anda harus ekstra hati-hati bacanya. Kalau enggak, kampanye yang tadinya menjanjikan bisa hancur lebur dalam sekejap. Jebakan pertama yang paling bahaya itu ngikutin tren yang ternyata ujung-ujungnya hoax kesehatan. Solusi cerdasnya mutlak banget. Anda wajib selalu cross-check fakta ke otoritas resmi, kayak Kementerian Kesehatan. Terus, jebakan kedua itu pakai kata kunci yang terlalu luas atau umum. Ini cuma bakal bikin konten Anda tenggelam di lautan internet. Solusinya, pakai long tail keyword alias frasa yang panjang dan spesifik. Contohnya, cara cek gula darah di rumah tanpa rasa sakit. Lebih ngena kan? Nah, jebakan ketiga adalah pakai data lama yang trennya udah lewat. Biar nggak kejadian, atur aja peringatan email mingguan supaya Anda selalu jadi orang pertama yang tahu kalau ada pergerakan tren baru. Jadi, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi yang intens ini. Setelah ngebedah semua taktik, mulai dari cara filter kata kunci cerdas, sampai gimana baca grafik layaknya ahli strategi mumpuni. Sekarang, pertanyaannya saya kembaliin ke Anda. Apakah besok-besok postingan konten Anda bakal tetap jadi sekedar tebakan buta dengan harapan kosong? Ataukah bakal berubah jadi sebuah serangan konten yang benar-benar terkalkulasi, berbasis data, dan udah pasti relevan? Pilihan ada di tangan Anda. Berhentilah menebak-nebak, mulailah membaca data, dan jadilah sniper konten yang menguasai feed audiens Anda. Terima kasih sudah bergabung hari ini, dan sampai jumpa di bedah strategi kita berikutnya.